Saraswati dari Gugus Protokol Kesehatan. Di sini saya akan menampilkan sebuah vlog story yang berjudul Pelangi Dikala Hujan Terhenti. Silakan menyaksikan. Pelangi dikala hujan terhenti. Sakit terus, sembuhnya kapan? Kita sudah tidak ada uang, bagaimana kita mau mengobatimu? Bentak bapak sambil memukul tembok. Aku mendengar bapak dan ibu bertengkar di ruang tamu. Aku juga tidak ingin seperti ini, Pak. Tolong tahan emosi, jaga perasaan anak kita. Terdengar suara ibu menjerit. Aku tak kuat lagi mendengar mereka bertengkar hampir setiap hari. Aku pun keluar dan menghentikan pertengkaran mereka. Sudah, Pak, sudah, jangan marah ibu lagi, ibu sedang sakit. Diam, kamu jangan ikut campur urusan orang tua. Masih kecil bisa apa kamu? Dasar anak kecil sama saja dengan ibunya, bentak bapak. Ibu hanya bisa menangis melihat amarah bapak yang menjadi-jadi. Aku langsung memeluk ibu. Pilu hatiku melihat air mata ibu turun dengan deras. Ibuku mudah sakit sekarang. Ditambah lagi, ibu divonis positif TBC atau tuberkulosis. Kesehatan ibu semakin menurun setiap harinya. Biaya berobat pun minim sekali. Sehingga ibu tidak bisa dirawat di rumah sakit. Ibu hanya bisa periksa dan mengonsumsi obat yang diberi oleh puskesmas. Bu, ayo kita ke rumah sakit. Ini tidak bisa dibiarkan, kataku sambil menarik tangan ibu untuk pergi. Ibu menggelengkan kepala. Nak, jangan pikirkan ibu ya. Ibu masih ada obat dari puskesmas. Ini ibu sudah membaik kok sayang. Jadi tidak perlu ke rumah sakit. Ucap ibu sembari tersenyum meyakinkanku. Aku hanya berharap semoga ibu segera pulih dari kondisinya. Aku pun pergi dari kamar ibu sambil menahan tangis dengan penuh kebencian. Pandemi saat ini memang sangat berdampak di keluargaku. Ibu pun pernah memasak bubur karena minimnya beras. Saat itulah diriku sedih dan berpikir, bagaimana cara membantu ekonomi keluargaku sekarang ini. Kuyakinkan diriku dan mencari cara untuk menambah ekonomi keluargaku. Dari kejauhan, terlihat gerobak kecil di atas motor milik pamanku. Saat itu aku punya ide untuk mulai berjualan bakso bakar. Aku keluarkan tabunganku dan menghitungnya. Setelah selesai, aku bergegas ke kamar ibu dan memberitahu ideku itu. Tapi ibu menolaknya. Tidak, nak. Kau masih sekolah. Ibu tidak mau mengganggu sekolahmu. Apa kata temanmu jika melihatmu berjualan? Tidak, Bu. Aku tidak malu berjualan kok. Jika bapak tidak bisa, aku akan berjualan dan mendapatkan tambahan biaya hidup kita, Bu. Aku janji tidak akan mengganggu sekolahku dan tanggung jawab sebagai murid akan aku selesaikan. Aku janji sama ibu. Kuyakinkan ibu dengan tegas. Ibu menangis sembari mengelus rambutku. Ibu tidak tahu kamu sudah dewasa. Maafkan ibu ya, nak. Tidak bisa membahagiakanmu malah menyusahkanmu. Isak ibu di sela ucapannya. Ibu berpesan ya, tetap hati-hati saat berjualan. Ingat, kamu sudah kelas akhir dan mau lulus sekolah, lanjutnya. Aku pun mengangguk dan memeluk ibu dengan erat. Aku memulai hari-hariku dengan sekolah dan berjualan. Meski hasilnya tidak seberapa, namun cukup membantu biaya hidup keluargaku, terutama biaya pengobatan ibu. Keesokan harinya, aku mulai bersekolah dan berjualan. Meskipun melelahkan, setidaknya aku senang bisa membantu ibu. Hari demi hari ibu mulai membaik. Bapak pun sudah tidak lagi memarahi ibu. Karena bapak pernah melihatku berjualan dan memarahiku habis-habisan. Namun, tak lepas dari itu, beliau menangis dan memelukku. Saat itulah aku sadar bahwa sebenarnya bapak menyayangi keluarga kami. Hanya saja, beliau tidak mampu mengungkapkan hal yang pantas dikala musibah menerjang. Setelah lulus sekolah, akhirnya aku bisa masuk di universitas negeri yang aku impikan. Sungguh tak pernah kubayangkan akan seperti ini. Tak kusangka bisa berakhir dengan kebahagiaan. Seperti pelangi di kala hujan terhenti, aku hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan.